Hasil sementara pemilu 2024 dibayang-bayangi dugaan kecurangan yang nantinya akan bermuara di Mahkamah Konstitusi karena hasil pemilu harus menjadi produk demokrasi yang dapat dipercaya dan diakui. Namun, bisakah hasil pemilu dibatalkan? Kita akan membahasnya dengan mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Pak Abhan, dan nanti juga akan bergabung pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Kita sapa terlebih dahulu ada Pak Abhan. Pak Abhan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abhan, yang terkini Bawaslu Republik Indonesia ini menemukan ada 19 masalah pemungutan suara, Pak. Mulai dari mobilisasi pemilih untuk mencoblos paslon tertentu, selain itu juga ada intimidasi di hampir 3.000 TPS. Bagaimana mekanisme yang akan dijalankan Bawaslu untuk merespon temuan masalah-masalah ini, Pak? Tentu kewajiban Bawaslu untuk yang dilakukan oleh Bawaslu. Halo? Ya, silakan diulangi Pak Abhan. Maaf tadi ada kendala audio di awal. Silakan Pak. Tentu Bawaslu punya kewajiban untuk menindaklanjuti dari hasil temuan pengawasan Bawaslu ini ya. Karena memang Bawaslu itu bekerjanya juga atas dasar laporan publik atau masyarakat atau peserta pemilu, juga karena hasil pengawasan jadi menjadi temuan ya. Bawaslu harus segera menindaklanjuti karena waktunya sangat terbatas ya. Bawaslu itu punya waktu 7+7, 14 hari untuk kemudian menindaklanjutinya, menginvestigasi dan sebagainya. Saya kira ada mekanisme yang harus dilakukan Bawaslu. Kalau itu kemudian dugaan pelanggaran pidana, maka tentu harus dengan Gakumdu. Kemudian kalau itu dugaan administratif pemilu, maka Bawaslu bisa memprosesnya dengan proses adjudikasi ya, kemudian memberikan putusan, dan putusan Bawaslu ini mengikat. Atau kalau daripada mendesak, Bawaslu juga bisa membuat rekomendasi atas dari pelanggaran tersebut. Prinsipnya adalah bahwa dalam rangka untuk menegakkan keadilan pemilu, Bawaslu harus tegas dan harus sigap dan segera menindaklanjuti hasil temuan-temuan maupun laporan atas beberapa dugaan pelanggaran pemilu ini, baik di proses ya sebelum pemungutan suara atau ketika kemarin tanggal 14 ada pemungutan suara, atau ketika hari-hari ini ada rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di PPK atau nanti di kabupaten atau nanti di provinsi atau di tingkat nasional. Itu yang saya kira harus dilakukan Bawaslu untuk ada trust publik kepada penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Saya kira Bawaslu jangan mendiamkan persoalan-persoalan ini, dan karena bahwa ini memang sudah menjadi kewajiban dan tugas wewenang dari Bawaslu ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran pemilu ini. Pak Abhan, 7+7, 14 hari itu dihitung dari sejak kapan untuk merespon atau memproses itu, Pak? Ketika Bawaslu sudah meregistrasi ini sebagai temuan, maka sejak diregistrasi itu argo jalan 7+7 ya. Itu yang harus dilakukan ya. Kemudian tentu kalau ini mendasarkan pada laporan, maka pelapor publik itu bisa melaporkan selambat-lambatnya adalah 7 hari sejak diketahuinya adanya dugaan pelanggaran pemilu itu ya. Jadi tinggal tergantung bahwa Bawaslu meregistrasi temuan itu sejak kapan, dan ada beberapa ketentuan misalnya di Perbawaslu bahwa 1 kali 24 jam atau selambat-lambatnya 3 kali 24 jam untuk meregistrasi atas temuan yang menjadi hasil pengawasan dari Bawaslu itu sendiri ya. Jadi intinya ya secepatnya agar ada kepastian dari temuan atau laporan dari peserta pemilu atau publik terkait dugaan pelanggaran pemilu itu sendiri. Ya Pak Abhan, saya ingin mengkonfirmasi, artinya publik ini yang menemukan ada dugaan kecurangan atau mereka memiliki bukti ini baru bisa melapor 7 hari setelah dugaan kecurangan itu diketahui, Pak? Bukan, maksudnya ini. Laporan secepatnya menurut saya, tetapi daluarsa laporannya itu adalah 7 hari. Jadi seandainya diketahui hari ini, maka daluarsa laporannya adalah 7 hari ke depan.
Tapi pelapor bisa melaporkan hari ini juga atau besok atau lusa, gitu kan. Ini soal tenggat waktu pelaporannya. Jadi jangan sampai kemudian terlambat, karena kalau terlambat tentu Bawaslu akan mengatakan ini daluarsa dan sebagainya, itu kan. Jadi sesegera mungkin, tentu dengan nanti akan diklarifikasi oleh Bawaslu, kemudian bukti-bukti juga akan diminta oleh Bawaslu. Tetapi yang penting juga Bawaslu juga punya kewajiban untuk melakukan investigasi manakala dipandang bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor itu kurang lengkap, gitu kan. Ada mekanisme investigasi yang bisa dilakukan oleh lembaga Bawaslu. Baik, Pak Abhan mohon tetap bersama kami ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan bukti yang bisa dijadikan dasar hukum untuk memproses lebih lanjut terkait dugaan kecurangan ini. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.